Macam apa? Sombong men, ya kan? Semua kalau tidak dikuasa lo nggak bisa, ya kan? Tapi ada yang menjadi sini. Nah, kalau orang nanti ngomong seperti itu semua, nah ini nanti bagaimana jadinya? Baik semua. Seperti itu, ya kan? Makanya nenek kata-kata, dunia ini kalau manusia suruh baik semua, bisa apa enggak? Bisa. Katakan seperti itu. Karena aku menginginkan bisa. Nah, kalau kamu menginginkan TIDAK, ya itu urusan kamu. Kan seperti itu. Yes. Memang asik obrolan kali ini. Banyak memang itu kan yang menentang secara tidak langsung konsep apa yang diajarkan. Mungkin seperti Kang Cito yang berusaha menumbuhkan kesadaran bagi seluruh anak bangsa. Ini kan tidak sedikit orang yang memang ini sesat, ini gak cocok, tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah ini kan sebenarnya, nah ini gimana ini Kang? Apa memang ini suatu rumus alam yang memang tidak bisa dirubah? Enggak seperti adanya positif dan negatif, ada siang dan malam. Jadi komposisinya memang tetap ada itu. Ya bahasanya seperti ini Mas ya. Semua agama, ya kan, itu mengajarkan baik, ya kan? Tapi ada yang dibatasi, seperti itu. Nah, bagi yang membatasi ini loh Mas, yang belum mau jujur, yang membatasi ini, mungkin ada kekhawatiran apa dalam konsep pembelajaran itu. Makanya Kang Cito memberikan arahan dulur-dulur los, tidak ada istilah tutup-tutupi, tidak ada. Kalau Saman tanya apa yang selama ini Kang Cito pelajari, tak kasih tahu sampai runtut, nggak ada yang seperti itu. Wis. Jadi nggak ada istilah ini pribadi, ini untuk orang lain, enggak, semua sama. Iya. Beberapa waktu yang lalu itu kita pernah bertemu dengan seseorang kan ya, bahwa semua ini itu ada di dunia ini ada yang mengendalikan, ada permainan yang dikendalikan elit global. Jadi memang ada mungkin tidak sampai 1% orang di dunia ini yang betul-betul punya potensi modal kekayaan, modal pikiran, dan itu yang memang luar biasa, yang bisa sanggup mengendalikan dunia ini. Nah, menurut Kang Cito, apa ya kira-kira itu betul adanya? Tidak. Nice. Suara jahane dawi gini Mas ya. Hei hidup, jikalau waktunya orang yang mengaku mampu menguasai global itu, ya kan, nanti tak rubah. Nice. Paham Mas ya? Jadi bahasanya gini Mas ya. Semua itu memang kalau kita menyampaikan Mas ya, itu kadang-kadang ada bahasa apa ya? Bahasa blunder ya. Bukan blunder, bahasa buah si malakama, ya kan? Dikasih tahu kebenaran belum bisa menerima, ya kan? Tapi dikasih tahu kebohongan justru diterima. Paham maksudnya ya? Itu kan bahasa si malakama namanya. Jadi kalau aku mengatakan seperti ini, banyak orang yang tidak percaya. Tapi kalau dibohongi malah percaya. Nah, global atau elit ini yang menguasai ini ada tuntutan Mas jadinya. Jadi bahasanya gini Mas. Hei hidup, jikalau kau ingin mempunyai tujuanmu tercapai, ya kan, kau gapai dengan apapun caranya. Paham ya? Jadi orang yang sampean maksud tadi yang menguasai itu memang pernah mengatakan mempunyai kekuatan afirmasi, aku harus seperti, paham ya bahasanya. Nah itu memang dikuasa, mungkin ya kan, itu masanya, mungkin episodenya ini nanti sudah akan berakhir. Wis bahasanya seperti itu Mas. Karena kalau dilihat itu contohnya dari sistem pendidikan.
sistem pendidikan itu, ambil contoh di Indonesia, itu kan kebanyakan kita dididik itu malah dari kecil itu hafalan dan sebagainya. Jadi hafalan itu kata jurnal ilmiah itu tidak mendidik otak atau cara berpikir dengan bagus, dengan maksimal. Gitu. Nah ternyata di situ memang konon katanya biar kita tidak terlalu pintar, biar kalau yang dikendalikan kan itu tetap orang bodoh itu kan, yang pintar kan nggak bisa itu. Jadi makanya kalau menurut beberapa orang itu memang ada elit global yang mengendalikan. Iya, memang tujuannya ya Mas, ya tujuannya seperti itu. Tapi ya kan, sempurna itu menata kok Mas. Ya, sempurna itu menata. Ya segini lah Mas ya bahasanya. Mudah-mudahan ya kan, mudah-mudahan minimal kita Kang Sujito ya kan, ini bisa mengajak dulur-dulur untuk merubah mindset. Mengatakan yang kebiasaan kurang tepat, rubahlah untuk lebih tepat. Seperti itu. Men. Ada pandai, ada yang lebih pandai. Untuk meningkatkan grade bahasanya seperti itu. Yes. Kualitas yang lebih baik. Itu bahasanya. Yes. Mungkin untuk yang segmen terakhir ini kan, sekarang ini kan timnas kita lagi heboh, timnas Indonesia digadang-gadang lolos putaran keempat ini kan. Memang kira-kira menurut Kang Sito, ini kan kita masih kualifikasi. Kira-kira lolos apa enggak itu kan? Mudah-mudahan banyak lolosnya Mas. Ke Piala Dunia ini kan. Ke Piala Dunia. Mis. Mudah-mudahan ya. Diiyakan. Diiyakan. Nanti ini para penonton. Ketika menonton ini positif thinking saja berarti. Iya. Mengiyakan bahwa Indonesia akan lolos. Nah, bahasa seperti ini loh Mas, yang untuk mengangkat grade itu tadi, seperti itu, ya kan? Jadi makanya gini, ya kalau Kang Sito berharap dulur-dulur kalau memang menginginkan grade kita naik, ya itu heningkan dulu, Yes. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Iya. Tidak ada yang tidak mungkin. Pasti semua akan dikuasai. Kita itu negara besar, negara hebat kan ya. Seperti itu. Makanya kalau Kang Sito kemarin lihat koreografinya, lagu-lagu yang dianu ya, mau mulai ada pelaksanaan seremonial ya, hening dulu, diam dulu, berdoa dulu atau bagaimana meninggalkan cipta itu kan rujukan untuk Nah itu kita tinggal memupuk lagi, gitu loh, membuka dan membiasakan, membudayakan hening itu setiap apapun, di bidang apapun, seperti itu, kan? Ya itu bisanya Kang Sito ya mendorong lah ya bahasanya, menyurung. Paling tidak itu ya itu. Meskipun pemainnya banyak naturalisasi atau keturunan, tapi kan itu enggak masalah kan ya. Paling tidak kita itu sudah bisa melangkah lebih baik lagi. Ya memang Mas ya, tentang naturalisasi itu kan untuk membuktikan Mas ya, membuka ruang bahwa potensi kita untuk bangkit itu memang natural, itu kan bahasa alami. Natural apa Mas? Alami kan? Iya. Kembali kita ke alami kita. Ayo, hening itu loh Mas alaminya. Iya. Pemicunya lewat situ ya. Mengawalinya. Iya, seperti itu. Maka bahasa natural mengembalikan dalam hening dulu. Yes. Iya, seperti itu. Karena kita itu kan lupa asal usulnya tadi tuh Mas. Nah ini kebanyakan memang lupa ini kan. Bahkan kita nanti akan pulangnya kemana juga. Nggak tahu kan gambaran kan begitu. Nah kalau bab itu Mas ya, kalau bab itulah ya, bahasa itu memang masih dalam tahap Mas ya. Tadi malam itu ada bahasa gini. Makanya kalau ini bahas keluar sedikit Mas ya. Boleh. Ya. Konteks mati itu Mas ya, atau meninggal itu Mas ya. Meninggal itu bisa diketahui. Ya, waktunya. Ya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa meninggal adalah rahasia, ya kan? Kalau kita sudah bisa ketemu dengan sempurna, tadi malam ada tamu mengatakan bahwa kakeknya sudah mengatakan
kurang berapa tahun mati jam 9. Ya. Tanggalnya, harinya, ya, bulan dan tahun. Usia, dalam usia sekian. Tadi malam orang Surabaya mengatakan. Ya. Jam 9. Ya. Jam 9 masih kelihatan segar bugar dan masih disaksikan keluarga lebih 1/4 menit. Tahu-tahu set. Nah, berarti kan bukan rahasia lagi. Iya sebenarnya. Ya. Lawang sudah manunggal itu kok ngomong rahasia. Paham? Makanya kalau ada mengatakan bahwa kematian adalah rahasia, itu kalau kita sudah tahu dengan adilnya diri pribadi, ya kan? Di situ sudah disampaikan. Nah, inilah Mas, yang untuk membuka kesadaran hidup. Nah, itu PR kita bersama itu. Bangkitan, ayo bukaan. PR kita bersama itu. Gitu loh Mas ya. Maka disitulah Mas tahapan-tahapan hidup itu, nah, kan? Seperti itu. Makanya kita tidak bosan-bosan itu kan. Berusaha untuk menyadarkan itu. Iya, makanya aku merindukan dulur-dulur itu apa? Hening. Merindukan dulur-dulur hening. Itu Mas ya. Okay. Yes, banyak dari dulur-dulur yang baru-baru ini ya. Ya cerita tentang hidup kesejatian itu. Banyak Jadi kemarin itu hidup kaya tapi nggak tentram. Nah, bagaimana untuk bisa tentram? Nah, iki sing perlu tahapi Yes, dengan tahapan-tahapan itu. Seperti itu. Dan maka akhirnya ya cerita dengan tahapan ini, mencapai tahapan laku ini. Yes, itu mulai hening bahasanya sedikit demi sedikit merubah kesadaran. Seperti itu. Ya kan Cito, dulur-dulur mulai memahami, ya aku ya matur suwun seperti itu. Ya kan? Ya. Karena yang mendapatkan manfaat ya dulur-dulur sendiri. Betul. Kan seperti itu. Percaya ya monggo, kalaupun menolak ya hak sampean, hak masing-masing. Tapi bagi yang sudah menyatakan, ya senyum sendiri seperti itu. Iya. Mungkin yang ada pesan terakhir mungkin yang disampaikan mungkin kepada para pemirsa atau mungkin kepada pemuka agama atau bahkan para pejabat, karena sebenarnya kita itu kan prihatin kalau melihat kondisi saat ini, sangat-sangat prihatin melihat kesadaran yang sangat-sangat rendah. Monggo Kang. Suaraku urip sempurna menyampaikan seperti ini Mas ya. Dulur-dulur sejati, semua yang masih mempunyai napas, bahasane ambekan, ya. Semua saudara-saudaraku yang masih dikuasakan napasnya, dikuasakan ambekannya, mudah-mudahan semua, khususnya rakyat negara kesatuan Republik Indonesia, kuasanya, mudah-mudahan lapisan masyarakat mau melakukan hening untuk membangun diri pribadi sendiri, untuk membangkitkan lungguh kesadaran, untuk menjadikan diri kita normal, waras, sehat, nyaman dalam konsep pola hidup atau keteguhan. Mudah-mudahan para pemangku kepentingan, pemangku pemerintahan, segala lapisan-lapisannya, instansi-instansinya, semoga diberikan kesehatan, kekuatan, normal dalam hidupnya, supaya menjalankan rutinitas mengemban tugas dari rakyat Indonesia, dibukakan kesadaran untuk menjadikan Indonesia gemah ripah loh jinawi. Semoga para pemimpin-pemimpin, siapapun yang menjadi pemimpin, kuasanya akan diberikan urip adil, wujud sejati, tentram. Dan semua orang-orang yang mau menjalani hidup kesadaran selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kesejatian. Dan bagi orang-orang yang mau menjalankan tahapan-tahapannya, semoga diberikan
keselamatan dan kelungguhan. Kelungguhan ini apa ya? Kekuatan, keteguhan, Iya. dan menjadikan kesampaian apa yang diinginkan.